Sesi 3. Rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan sebuah dunia baru yang penuh daya hidup pun lahir. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah sempurna dan indah. Sepenuhnya menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya sendiri dengan tangannya dan mengembuskan napas kehidupannya ke dalam diri mereka. Sejak saat itu, Tuhan memiliki sebuah rencana untuk mendapatkan sekelompok orang di antara umat manusia yang dapat memahami firman-Nya, mengerti kehendak-Nya, dan mampu mengelola segala sesuatu sesuai dengan tuntutan-Nya. Tuhan mempercayakan seluruh harapannya kepada manusia, ingin menjadikan manusia sahabat yang sehati dan sepikir dengannya, yang dapat berjalan bersamanya. Inilah tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia. Umat manusia yang Tuhan ciptakan pada mulanya adalah tanpa dosa. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dan memberitahu mereka, "Dari semua pohon di taman ini engkau boleh makan dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Namun, Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menyerah pada godaan iblis dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah itu, umat manusia mulai menjauh dari Tuhan dan menjadi rusak oleh iblis dan diperbudak olehnya. Umat manusia kemudian hidup dalam dosa, menjadi semakin bejat, jahat hingga ke tingkat ekstrim, bahkan sampai menjadi musuh Tuhan dan tidak mengizinkan keberadaannya. Inilah sebabnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan umat manusia ini dengan air bah. Setelah air bah, semua makhluk hidup yang bernapas di bumi mati, kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala jenis makhluk hidup yang ada di Batra. Mereka terus berkembang biak di bumi hingga hari ini. Tuhan membuat perjanjian pelangi dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Seiring pekerjaan Tuhan terus-menerus mengalami kemajuan, dan setelah Tuhan menetapkan perjanjian pelangi dengan manusia, Tuhan memiliki keinginan yang semakin mendesak untuk mendapatkan mereka yang bisa sehati, sepikir dengannya, dan mereka yang mampu mengikuti kehendak-Nya di bumi, dan terlebih lagi, untuk mendapatkan sekelompok orang yang mampu melepaskan diri dari kekuatan kegelapan dan tidak terikat oleh iblis. Sekelompok orang yang akan dapat memberi kesaksian tentang Dia di bumi. Jadi, untuk menyelamatkan umat manusia sepenuhnya dari dosa, Tuhan memulai 3 tahap pekerjaannya.
Inilah rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, mengapa Tuhan perlu melakukan 3 tahap pekerjaan? Mari kita baca beberapa kutipan firman untuk memahaminya. Tujuan dari ketiga tahap pekerjaan ini adalah penyelamatan seluruh umat manusia. Ini berarti penyelamatan manusia secara utuh dari kuasa iblis. 6.000 tahun pekerjaan pengelolaan Tuhan dibagi menjadi 3 tahap. Zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Ketiga tahap pekerjaan ini semuanya demi penyelamatan umat manusia, yang berarti ketiganya adalah demi penyelamatan umat manusia yang telah sangat dirusak oleh iblis. Namun, pada saat yang sama, ketiganya juga adalah agar Tuhan dapat berperang melawan iblis. Jadi, sebagaimana pekerjaan penyelamatan yang dibagi menjadi 3 tahap, maka peperangan dengan iblis juga dibagi menjadi 3 tahap, dan 2 aspek pekerjaan Tuhan ini dilakukan secara bersamaan. Peperangan melawan iblis sebenarnya demi penyelamatan manusia, dan karena pekerjaan penyelamatan manusia bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan secara sukses dalam 1 tahap, peperangan melawan iblis juga dibagi menjadi beberapa tahap dan masa, dan perang yang dilancarkan terhadap iblis sesuai dengan kebutuhan manusia dan sejauh mana perusakan iblis terhadap manusia. Ada 3 tahap dalam pekerjaan penyelamatan manusia, yang berarti peperangan melawan iblis telah dibagi menjadi 3 tahap untuk mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Namun, fakta sesungguhnya di balik seluruh pekerjaan peperangan melawan iblis adalah bahwa hasilnya dicapai melalui beberapa langkah pekerjaan. Penganugerahan kasih karunia kepada manusia, menjadi korban penghapus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, menaklukkan manusia, dan menyempurnakan manusia. Dari firman ini, kita dapat memahami bahwa pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia juga merupakan pertempuran dengan iblis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan umat manusia yang rusak. Melalui 3 tahap pekerjaan, Tuhan secara bertahap menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, sehingga orang-orang dapat sepenuhnya didapatkan olehnya. Sejak umat manusia dirusak oleh iblis, orang-orang mulai berbuat dosa dan menentang Tuhan. Karena dosa, orang-orang menghadapi kematian seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena ganjaran dosa adalah kematian. Untuk menyelamatkan umat manusia sepenuhnya dari dosa, agar mereka tidak lagi berbuat dosa dan dapat selamanya hidup di bawah pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, Tuhan memulai rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun. Rencana ini meluncurkan 3 tahap pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. Pertama, untuk membuat orang mengetahui dosa. Kemudian untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan akhirnya, untuk sepenuhnya menyelesaikan akar dosa umat manusia. Oleh karena itu, setiap tahap pekerjaan Tuhan memiliki makna yang sangat mendalam. Bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan Tuhan dan proses yang diperlukan bagi umat manusia yang rusak untuk melepaskan diri dari dosa dan kuasa iblis. Selanjutnya, mari kita bersekutu secara terperinci tentang bagaimana Tuhan melalui 3 tahap pekerjaan ini sepenuhnya menyelamatkan orang-orang dari kuasa iblis. Latar belakang, pekerjaan, dan hasil yang dicapai dalam setiap tahap pekerjaan Tuhan.
Tahap pertama, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman hukum Taurat. Pada mulanya, umat manusia seperti bayi, tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan atau bagaimana cara hidup. Mereka bahkan tidak memahami prinsip-prinsip moral yang paling dasar, tidak menyadari bahwa tindakan seperti membunuh dan mencuri adalah kejahatan. Mereka sering berdosa dan menyinggung Tuhan tanpa mengetahui bahwa mereka melakukan dosa. Agar umat manusia dapat berpaling dari dosa dan menjalani kehidupan yang normal di bumi, Tuhan memulai pekerjaan di zaman hukum Taurat. Di zaman hukum Taurat, Tuhan Yahweh menetapkan hukum dan perintah untuk mengajar orang-orang bagaimana hidup di bumi. Memerintahkan mereka untuk tidak membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Ini memberi orang konsep dasar tentang dosa, sehingga mereka tahu apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Mereka juga belajar untuk mematuhi hukum dan memelihara hari Sabat. Mereka yang mematuhi hukum diberkati oleh Tuhan, sementara mereka yang melanggarnya dihukum dan harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa-dosa mereka. Jika orang melanggar hukum tertentu, murka Tuhan akan menimpa mereka, dan mereka akan dirajam sampai mati atau dibakar oleh api dari sorga. Melalui ini, bangsa Israel mengalami keagungan, murka pemeliharaan, dan belas kasihan Tuhan. Mereka mengakui Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan yang benar yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu, mereka semua takut akan Tuhan Yahweh, mengikuti hukum-hukumnya, menjalani kehidupan normal di bumi, dan menyembah Tuhan, hidup di hadirat Tuhan. Inilah hasil yang dicapai oleh pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat. Tanpa pekerjaan ini dan batasan hukum, umat manusia akan jatuh ke dalam kekacauan dan dengan cepat ditawan oleh iblis. Oleh karena itu, penetapan hukum oleh Tuhan sangat penting bagi umat manusia. Pekerjaan di zaman hukum Taurat membuat orang tahu apa itu dosa dan apa itu kebenaran, dan juga membuat mereka melihat bahwa mereka sering berdosa dan membutuhkan korban penghapus dosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Tahap pekerjaan ini tidak hanya membawa orang ke jalur yang benar dalam kehidupan manusia, tetapi juga meletakkan dasar dan membuka jalan bagi tahap pekerjaan Tuhan selanjutnya. Tahap kedua, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman kasih karunia. Meskipun umat manusia di zaman hukum Taurat tahu apa itu dosa, bagaimana cara mempersembahkan korban untuk menebus dosa, dan bagaimana cara menyembah Tuhan, karena kerusakan oleh iblis, orang sering gagal untuk mematuhi hukum. Terutama pada periode akhir zaman hukum Taurat, orang semakin banyak berbuat dosa, dan tidak ada lagi cukup korban penghapus dosa untuk menebus pelanggaran mereka. Karena tidak memiliki cukup korban penghapus dosa, orang menghadapi bahaya dihukum dan dihukum mati oleh hukum. Dan mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan dalam kesusahan. Jika pekerjaan Tuhan tetap berada di zaman hukum Taurat, semua orang akan dihukum dan dihukum mati karena berbuat dosa, dan seluruh umat manusia akan musnah. Jadi, melalui para nabi, Tuhan Yahweh memberitahu bangsa Israel bahwa Mesias akan datang sebagai korban penghapus dosa untuk menebus mereka. Nubuat itu mengatakan, karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan berada di bahunya, dan namanya akan disebut ajaib, penasehat, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Setelah itu, Tuhan menggenapi janjinya dengan menjadi manusia sebagai Tuhan Yesus untuk melaksanakan pekerjaan penebusan umat manusia.
Dia mengakhiri zaman hukum Taurat dan mengantarkan zaman baru, zaman kasih karunia. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hidup di antara manusia berkhotbah. Bertobatlah engkau, karena kerajaan sorga sudah dekat. Dia mengajar orang-orang untuk mengakui dosa mereka dan bertobat, untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, untuk mengampuni orang lain 70 kali 7 kali, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan sebagainya. Ini memungkinkan orang untuk memahami maksud Tuhan, dan iman mereka kepada Tuhan memperoleh tujuan dan arah yang jelas, sepenuhnya membebaskan mereka dari belenggu hukum dan peraturan. Tuhan Yesus juga melakukan banyak tanda dan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengampuni dosa orang. Dia penuh dengan toleransi dan kesabaran terhadap orang-orang. Semua orang merasakan kasih dan belas kasihan Tuhan, melihat betapa berharga dan indahnya Dia, dan hubungan mereka dengan Tuhan menjadi lebih dekat. Pada akhirnya, Tuhan Yesus disalibkan untuk umat manusia, menjadi korban penghapus dosa yang kekal, mengampuni dosa orang sekali untuk selamanya. Sejak saat itu, selama orang mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan dan bertobat, dosa-dosa mereka akan diampuni, mereka tidak akan lagi dihukum atau dikutuk oleh hukum, dan memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan menikmati damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia melimpah yang dianugerahkan olehnya. Pekerjaan penebusan Tuhan Yesus membawa keselamatan yang luar biasa, memungkinkan umat manusia untuk bertahan hidup dan berkembang hingga hari ini. Sekarang, mari kita pertimbangkan sebuah pertanyaan. Apakah pekerjaan penebusan Tuhan Yesus selesai, berarti pekerjaan penyelamatan Tuhan sudah selesai? A. Pekerjaan penyelamatan Tuhan belum selesai, karena kita masih bisa berbuat dosa, dan Tuhan harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. B. Pekerjaan penyelamatan Tuhan telah sepenuhnya selesai, dan kita bisa langsung masuk ke kerajaan sorga. Jawaban yang benar adalah A. Pekerjaan penyelamatan Tuhan belum selesai, karena kita masih bisa berbuat dosa, dan Tuhan harus melakukan lebih banyak pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagian orang menunjuk pada fakta bahwa Tuhan Yesus berkata di kayu salib, "Sudah selesai," untuk berpendapat bahwa pekerjaan penyelamatan Tuhan telah selesai, dan Dia tidak perlu melakukan pekerjaan lagi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Tuhan Yesus disalibkan dan menebus seluruh umat manusia, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia sepenuhnya telah selesai. Dan ketika Tuhan kembali pada akhir zaman, Dia akan langsung mengangkat orang-orang percaya ke udara dan membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Namun, apakah ini benar demikian? Ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib, "Sudah selesai," Dia merujuk pada penyelesaian pekerjaan penyaliban dan penebusannya. Itu tentu tidak berarti bahwa seluruh pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai. Tuhan memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena dosa-dosa orang hanya diampuni melalui iman mereka kepada Tuhan. Tetapi natur berdosa di dalam diri orang-orang belum diselesaikan. Karena natur berdosa mereka, orang hidup dengan watak yang rusak setiap hari. Mereka sering mendapati diri mereka secara tidak sadar berbohong, bersaing untuk mendapatkan ketenaran, menyimpan kecemburuan, terlibat dalam perselisihan, dan bertindak dengan kesombongan diri sendiri, tidak mampu untuk bertoleransi,
sabar, atau mengasihi orang lain seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengasihi dan menaati Tuhan. Selama 2000 tahun, semua orang percaya telah hidup dalam siklus berbuat dosa di siang hari dan mengaku dosa di malam hari, mengalami secara mendalam rasa sakit dan siksaan hidup dalam dosa. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Apakah orang yang hidup dalam dosa seperti ini benar-benar diselamatkan dan memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan sorga? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus berfirman, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan." Tuhan adalah Tuhan yang benar dan kudus. Dia tidak akan mengizinkan orang yang sering berbuat dosa dan menentangnya masuk ke dalam kerajaannya. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pekerjaan penebusan, Tuhan Yesus bernubuat berkali-kali bahwa Dia akan datang lagi untuk melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman untuk menyucikan umat manusia secara menyeluruh dan membawa orang ke dalam kerajaannya. Seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena waktunya akan datang penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman karena Dia adalah Anak Manusia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Jelaslah bahwa ketika Tuhan kembali, Dia akan mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penghakiman, membimbing orang untuk memahami dan masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah untuk menyelamatkan orang sepenuhnya dari dosa dan dari kuasa iblis, mengakhiri zaman kasih karunia dan mengantarkan zaman kerajaan. Ini adalah tahap pekerjaan yang telah Tuhan rencanakan sejak lama. Dan ini adalah tahap terakhir dalam 3 tahap rencana pengelolaannya. Tahap ketiga, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan di zaman kerajaan. Meskipun Yesus datang di antara manusia dan melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menyelesaikan pekerjaan penebusan seluruh umat manusia dan melayani sebagai korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga menuntut Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru, serta memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan mendapatkan berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup.
Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya mengenali esensi yang najis dan rusak dalam diri mereka sendiri, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan disucikan. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap takhta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat membuang kerusakannya dan ditahirkan. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan menganalisis perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati, dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan maksud-maksud Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui esensi dirinya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, serta menemukan keburukan mereka sendiri. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena esensi pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Firman ini sangat jelas. Pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa-dosa manusia. Itu tidak menghilangkan natur berdosa mereka, juga tidak sepenuhnya menyelamatkan mereka dari dosa. Oleh karena itu, pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia belum selesai dan masih mengharuskannya untuk mengungkapkan lebih banyak kebenaran dan melakukan satu tahap pekerjaan penghakiman untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia secara menyeluruh. Di zaman kerajaan, Tuhan akan menghakimi dan menghilangkan natur berdosa manusia dengan mengungkapkan banyak firman. Kebenaran firman Tuhan adalah seperti cahaya besar yang menyingkapkan semua kegelapan di dalam diri kita. Melalui penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, kita akan dapat melihat bahwa natur berdosa kita tetap berakar dalam di dalam diri kita,
Hanya dengan demikian kita akan dapat memperoleh pengetahuan dan benar-benar membenci terhadap diri kita sendiri, dan secara sadar mempraktikkan kebenaran, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan membiarkan firman-Nya menjadi standar bagi hidup kita. Pada saat inilah kita akan benar-benar disucikan dari natur berdosa kita. Kita akan diperbarui dan diubah sepenuhnya menjadi manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan, orang-orang yang dapat mempraktikkan firman Tuhan dalam segala hal. Orang-orang seperti itu akan menjadi mereka yang pada akhirnya disucikan dan yang pada akhirnya akan dapat masuk dan tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan penghakiman di zaman kerajaan bagi umat manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa pekerjaan penebusan Tuhan Yesus sepenuhnya membuka jalan bagi pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Pekerjaan penghakiman di akhir zaman adalah bagian paling krusial dan esensial dari pekerjaan penyelamatan Tuhan, dan itu akan menjadi satu-satunya jalan bagi umat manusia untuk diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga. Jika orang dapat menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman, watak mereka yang rusak akan memiliki kesempatan untuk disucikan. Mereka tidak akan lagi berbuat dosa dan menentang Tuhan, dan mereka akan dapat benar-benar tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hanya dengan demikian pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia akan sepenuhnya selesai, dan hanya dengan demikian rencana pengelolaan 6.000 tahun akan sepenuhnya tercapai. Mereka yang mengalami penghakiman dan dimurnikan akan dilindungi oleh Tuhan melalui malapetaka besar dan akan menjadi orang-orang yang tersisa. Setelah itu, langit yang baru dan bumi yang baru, kerajaan Kristus akan muncul. Mereka yang tersisa akan menjadi umat Tuhan yang hidup selamanya di dalam kerajaannya dan menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Ini tepat menggenapi nubuat-nubuat dalam Wahyu. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Dia akan memerintah sampai selama-selamanya. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, karena hal-hal yang lama sudah berlalu." Nama Tuhan. Di zaman hukum Taurat, Tuhan menetapkan hukum untuk membuat orang tahu apa itu dosa. Karena tahap pekerjaan ini relatif sederhana, hanya berfokus untuk membuat orang tahu apa itu dosa. Tuhan bekerja secara langsung dalam roh dan mengambil nama Yahweh, yang berarti Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nama ini menandakan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah ada sejak semula dan akan ada selamanya. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menciptakan umat manusia, dan secara pribadi memimpin umat manusia memegang kedaulatan atas segalanya. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, selain Dia tidak ada yang lain. Inilah nama Tuhan di zaman hukum Taurat. Di zaman kasih karunia, Tuhan menjadi manusia untuk secara pribadi melakukan pekerjaan penebusan umat manusia, dan namanya adalah Yesus. Dalam bahasa Ibrani, itu adalah Immanuel, yang diterjemahkan menjadi Tuhan beserta kita. Ketika Tuhan kembali pada akhir zaman, akankah Dia memiliki nama baru? Sebenarnya, Alkitab telah bernubuat sejak lama bahwa Tuhan akan memiliki nama baru ketika Dia kembali.
dan bangsa-bangsa lain akan menyaksikan kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan Engkau akan dipanggil dengan nama baru yang disebut oleh mulut Yahweh. Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Tuhanku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Kedua nubuatan tersebut menyebutkan bahwa Tuhan akan memiliki nama baru, yang berarti itu bukan nama yang pernah Dia gunakan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan kembali, Dia pasti tidak akan lagi disebut Yesus atau Yahweh. Mari kita baca beberapa nubuat untuk memahami apa Dia akan disebut ketika Dia kembali. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lalu aku mendengar seperti suara kumpulan besar orang banyak, dan seperti gemuruh air bah, dan seperti deru guntur yang keras, berkata, Haleluya, karena Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Dari nubuat-nubuat ini, apakah nama Tuhan di zaman kerajaan? A. Tuhan yang Maha Kuasa. B. Yesus. C. Yahweh. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, apa arti nama Tuhan yang Maha Kuasa? Mari kita baca satu bagian firman untuk memahaminya. Selama zaman hukum Taurat, Yahweh merupakan nama Tuhan. Dan pada zaman kasih karunia, nama Yesus merepresentasikan Tuhan. Selama akhir zaman, namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang menggunakan kuasanya untuk membimbing, menaklukkan, dan mendapatkan manusia, dan pada akhirnya mengakhiri zaman. Nama Tuhan yang Maha Kuasa mencakup watak bawaan Tuhan, semua yang Dia miliki dan siapa Dia adanya, pekerjaannya, dan semua kebenaran yang Dia ungkapkan. Artinya, melalui firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita jadi mengenal kemahakuasaan Tuhan, wataknya, semua yang Dia miliki dan siapa Dia adanya, kepraktisannya, prinsip-prinsip pekerjaannya, bagaimana Dia memimpin umat manusia ke zaman kerajaan 1000 tahun, dan akhirnya ke tujuan yang indah dan seterusnya. Semua ini adalah hasil yang dicapai oleh kemahakuasaan Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan yang berinkarnasi pada akhir zaman hanya mengucapkan kebenaran, menggunakan firman untuk menghakimi dan menyingkapkan watak kita yang rusak, menggunakan firman untuk menyucikan dan menyelamatkan kita, menggunakan firman untuk menghukum semua kekuatan musuh, dan menggunakan firman untuk membangun kerajaannya. Segalanya ditegakkan dan diselesaikan oleh firman dari mulutnya. Sebuah manifestasi yang jelas dari kemahakuasaannya. Oleh karena itu, nama Tuhan yang Maha Kuasa menandakan lebih dari sekedar kuasanya untuk menyelamatkan kita dari iblis. Lebih penting lagi, itu mewakili Tuhan yang mengakhiri zaman kasih karunia, mengantarkan umat manusia ke era baru kerajaan 1000 tahun. Semua ini adalah pekerjaan yang diselesaikan melalui nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, mengapa nama Tuhan berubah? Kita akan memahami setelah membaca beberapa kutipan firman. Sebagian orang mengatakan bahwa nama Tuhan tidak berubah. Lalu,
Mengapa nama Yahweh berubah menjadi Yesus? Dinubuatkan bahwa Mesias akan datang, lalu mengapa manusia bernama Yesus yang datang? Mengapa nama Tuhan berubah? Bukankah pekerjaan Tuhan yang itu sudah lama dilakukan? Mungkinkah Tuhan tidak melakukan pekerjaan baru pada zaman sekarang? Pekerjaan masa lampau dapat diubah, dan pekerjaan Yesus dapat menjadi lanjutan dari pekerjaan Yahweh. Lalu, tidak bisakah pekerjaan Yesus digantikan dengan pekerjaan lain? Jika nama Yahweh dapat diubah menjadi Yesus, maka tidak bisakah nama Yesus juga diubah? Semuanya ini tidak aneh. Hanya saja manusia yang berpikiran terlalu sederhana. Tuhan tetap menjadi Tuhan. Bagaimanapun pekerjaannya berubah, dan bagaimanapun namanya berubah, watak dan hikmatnya tidak akan pernah berubah. Jika engkau percaya bahwa Tuhan hanya dapat dipanggil dengan nama Yesus, maka pengetahuanmu terlalu terbatas. Di setiap zaman, Tuhan melakukan pekerjaan baru dan disebut dengan nama baru. Bagaimana mungkin Dia melakukan pekerjaan yang sama pada zaman yang berbeda? Bagaimana mungkin Dia melekat erat pada sesuatu yang lama? Nama Yesus dipakai demi pekerjaan penebusan. Maka apakah Dia masih akan dipanggil dengan nama yang sama ketika Dia kembali pada akhir zaman? Apakah Dia akan tetap melakukan pekerjaan penebusan? Mengapa Yahweh dan Yesus adalah satu, tetapi dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda? Bukankah karena zaman pekerjaan mereka berbeda? Mungkinkah satu nama merepresentasikan Tuhan seutuhnya? Jika demikian, Tuhan harus dipanggil dengan nama yang berbeda pada zaman yang berbeda, dan Dia harus menggunakan nama untuk mengubah dan merepresentasikan zaman. Karena tiada satu nama pun yang dapat sepenuhnya merepresentasikan Tuhan, dan setiap nama hanya dapat merepresentasikan aspek temporal dari watak Tuhan pada zaman tertentu. Yang perlu dilakukan setiap nama hanyalah mewakili pekerjaannya. Oleh karena itu, Tuhan dapat memilih nama apapun yang sesuai dengan wataknya untuk merepresentasikan seluruh zaman. Ada makna yang besar di balik Tuhan mengubah namanya. Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Pekerjaannya selalu bergerak maju, jadi namanya berubah seiring dengan pekerjaannya dan zaman. Setiap kali Tuhan memulai satu tahap pekerjaan dan mengantarkan zaman baru, Dia mengambil sebuah nama yang signifikan untuk zaman itu, untuk mewakili pekerjaan yang Dia lakukan dan watak yang Dia ungkapkan. Dengan cara ini, orang tidak akan membatasi Tuhan hanya pada nama Yahweh atau Yesus, dan kita tidak akan membatasi Tuhan dalam gagasan dan imajinasi kita. Karena Tuhan itu tak terbatas hikmatnya dan maha kuasa. Apa yang Dia miliki dan siapa Dia adanya mencakup segala sesuatu, jauh melampaui apa yang dapat digambarkan oleh bahasa manusia. Tidak ada satu nama pun, apalagi satu atau dua, yang bisa sepenuhnya mewakili semua tentang siapa Dia. Oleh karena itu, Tuhan mengambil nama yang berbeda di setiap zaman. Misalnya, di zaman hukum Taurat, nama Tuhan adalah Yahweh. Nama ini mewakili pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat dan watak belas kasihan, keagungan, dan murka yang Dia ungkapkan. Setelah itu, Tuhan menjadi manusia sebagai anak manusia, bekerja dan berbicara di bawah nama Yesus.
mengantarkan zaman kasih karunia, dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Tuhan Yesus mengajarkan jalan pertobatan kepada orang-orang, mengampuni dosa-dosa orang, menganugerahkan kepada mereka damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia yang melimpah, dan pada akhirnya disalibkan untuk menebus seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan menggunakan nama Yesus untuk zaman kasih karunia, mewakili pekerjaan penebusan dan watak kasih dan belas kasihan yang Dia ungkapkan. Jika pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan kembali dan masih menggunakan nama Yesus, maka pekerjaan Tuhan akan terbatas pada pekerjaan penebusan. Oleh karena itu, untuk membuka zaman baru dan melaksanakan pekerjaan baru, Dia tentu tidak dapat disebut dengan nama yang sama. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan kembali untuk bekerja di bawah nama Tuhan Yang Maha Kuasa, membuka zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Dia akan mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, menyelamatkan umat manusia secara menyeluruh dari dosa dan dari kuasa iblis, membuat sekelompok pemenang. Ini akan diikuti oleh malapetaka besar di mana Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat, menghancurkan dunia yang gelap dan jahat ini. Selanjutnya, kerajaan Kristus akan muncul di bumi. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat-nubuat dalam Wahyu. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dan, haleluya, karena Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Untuk lebih memahami aspek kebenaran ini, mari kita ambil sebuah contoh. Jika Anda seorang guru di sekolah, siswa akan secara alami memanggil Anda guru. Jika Anda berganti karir dan menjadi dokter, orang lain akan memanggil Anda dokter. Jika Anda kemudian membuka toko dan menjalankan bisnis, Anda akan dipanggil bos. Meskipun gelar Anda berubah dengan setiap profesi, Anda sebagai pribadi tidak berubah. Esensi Anda tetap sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran yang berbeda mengarah pada gelar yang berbeda, perubahan gelar tidak mewakili perubahan esensi Anda. Dengan alasan yang sama, Tuhan melakukan pekerjaan yang berbeda di zaman yang berbeda, dan Dia menggunakan nama baru untuk membuka setiap zaman baru. Jadi, meskipun nama dan pekerjaan Tuhan berubah, esensi ilahinya tidak akan pernah berubah. Karena semua itu adalah pekerjaan dari satu Tuhan. Artinya, esensi Tuhan tidak akan pernah berubah, bahkan saat namanya berubah. Tiga tahap pekerjaan dilakukan oleh satu Tuhan, semakin mendalam secara progresif. Tiga tahap pekerjaan, zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan, adalah tiga tahap pekerjaan yang berbeda yang dilakukan oleh satu Tuhan di zaman yang berbeda untuk menyelamatkan umat manusia. Zaman hukum Taurat ibarat membajak ladang. Tuhan menggunakan nama Yahweh untuk memberlakukan hukum dan perintah, memimpin orang dalam kehidupan mereka, dan membantu mereka untuk mengenal dosa. Zaman kasih karunia ibarat menabur benih. Tuhan menggunakan nama Yesus untuk melakukan pekerjaan penyalipan, menebus seluruh umat manusia, dan memungkinkan orang untuk mengakui dosa mereka dan bertobat. Zaman kerajaan ibarat menuai hasil. Tuhan akan menggunakan nama Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengungkapkan semua kebenaran, untuk menghakimi dan menyucikan natur berdosa manusia, sehingga dosa-dosa mereka dapat disucikan,
dan mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketiga tahap pekerjaan ini saling terkait erat, secara progresif meningkat dan semakin mendalam. Setiap tahap dibangun di atas dasar tahap sebelumnya, saling melengkapi dan terhubung erat. Ketiga tahap tersebut diperlukan. Tanpa pekerjaan di zaman hukum Taurat, umat manusia tidak akan tahu apa itu dosa dan akan hidup dalam dosa diinjak-injak oleh iblis. Mereka akan dengan cepat ditawan oleh iblis dan menjadi musnah. Sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan pekerjaan di zaman kasih karunia. Tanpa pekerjaan penebusan di zaman kasih karunia, umat manusia akan dihukum karena dosa mereka dan tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Tanpa pekerjaan penghakiman di akhir zaman, umat manusia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu dosa. Tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Dan pada akhirnya akan dihancurkan karena dosa-dosa mereka yang berat. Jelaslah bahwa jika salah satu dari ketiga tahap ini hilang, umat manusia akan ditawan oleh iblis dan tidak dapat memperoleh keselamatan. Ketiga tahap pekerjaan ini merupakan rencana pengelolaan Tuhan yang lengkap untuk menyelamatkan umat manusia. Setiap tahap lebih krusial dan penting daripada yang terakhir. Dan semuanya direncanakan dan diatur dengan cermat oleh Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Ini sepenuhnya menunjukkan kasih dan keselamatan Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia dan juga mengungkapkan hikmat dan kemahakuasaannya. Lalu, apakah Yahweh, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah satu Tuhan? Faktanya, itu adalah pekerjaan dari satu Tuhan. Meskipun nama Tuhan berbeda, dan metode serta isi pekerjaannya juga berbeda di setiap zaman. Ketiga tahap pekerjaan itu dilakukan oleh satu Tuhan. Mulai dari pekerjaan Yahweh hingga pekerjaan Yesus, dan dari pekerjaan Yesus sampai pekerjaan tahap sekarang ini, tiga tahap ini mencakup urutan berkelanjutan dari keseluruhan pengelolaan Tuhan, dan semuanya merupakan pekerjaan satu roh. Sejak penciptaan dunia, Tuhan selalu bekerja mengelola umat manusia. Dialah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Dialah yang memulai suatu zaman, dan dialah pula yang mengakhirinya. Ketiga tahap pekerjaan tersebut, di zaman yang berbeda dan lokasi yang berbeda, tidak salah lagi merupakan pekerjaan dari satu roh. Semua orang yang memisahkan ketiga tahap ini bertentangan dengan Tuhan. Sekarang, engkau harus memahami bahwa semua pekerjaan dari tahap pertama hingga hari ini adalah pekerjaan dari satu Tuhan, pekerjaan dari satu roh. Tentang hal ini, tentu tidak ada keraguan. Pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Setiap kali Tuhan melaksanakan tahap pekerjaan baru, Dia mengambil nama baru untuk membuka zaman dan mengakhiri zaman, dan untuk mewakili pekerjaan yang hendak Dia lakukan. Dengan cara ini, orang tidak akan membatasi Tuhan pada nama Yahweh atau Yesus, dan tidak akan membatasi Tuhan dalam gagasan dan imajinasi kita sendiri. Tapi, tidak peduli bagaimana nama Tuhan atau metode pekerjaannya berubah. Itu adalah satu roh yang bekerja. Esensi Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan. Ini pasti tanpa keraguan. Saudara-saudari, mari kita pikirkan sebuah pertanyaan.
Jika orang tetap berada di zaman kasih karunia, hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, dan tidak menerima pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di zaman kerajaan, apakah menurut Anda mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan? A. Bisa. Orang percaya kepada Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan tidak peduli apapun. B. Tidak bisa. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dan mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk disucikan. C. Tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dan mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk disucikan. Penghakiman di akhir zaman adalah pekerjaan yang sepenuhnya menyelamatkan umat manusia. Jika seseorang tidak menerima penghakiman di akhir zaman, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat ini, kita dapat memahami bahwa rencana pengelolaan Tuhan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap mana yang paling krusial dan akan menentukan hasil dan tujuan akhir manusia? A. Zaman hukum Taurat. B. Zaman kasih karunia. C. Zaman kerajaan. Jawaban yang benar adalah C. Zaman kerajaan. Dari ketiga tahap pengelolaan Tuhan untuk keselamatan penuh umat manusia, pekerjaannya di zaman kerajaan adalah yang paling penting. Ketika Tuhan kembali pada akhir zaman, Dia akan mengakhiri zaman kasih karunia, membuka zaman kerajaan, dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di zaman kerajaan adalah tahap terakhir dari rencana pengelolaan Tuhan. Apakah orang dapat menerima dan tunduk padanya secara langsung menentukan hasil akhir mereka? Beberapa orang berkata, "Saya hanya percaya pada Yesus. Saya tidak menerima kedatangan Yesus kembali, dan saya tidak perlu mengikuti pekerjaan baru Tuhan." Apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti itu? Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu?" Saat itu, aku akan menyatakan kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Mengapa orang-orang ini yang percaya kepada Tuhan seumur hidup banyak menderita dan melakukan banyak pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus, malah dihukum oleh Tuhan sebagai pelaku kejahatan? Itu karena mereka tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Watak mereka yang rusak tidak disucikan, sehingga mereka masih bisa memberontak, menentang, menyangkal, dan mengkhianati Tuhan. Tuhan telah melakukan pekerjaan yang begitu besar dan membayar harga yang begitu mahal untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, menyangkal dan mengutuk pekerjaan penyelamatan terakhir Tuhan adalah pengkhianatan yang paling serius. Itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak lagi memiliki korban penghapus dosa dan akan selamanya ditolak dan disingkirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, menolak Kristus di akhir zaman, dan menolak untuk menerima keselamatan Tuhan di akhir zaman adalah tanda dihukum. Hasil akhir mereka adalah kebinasaan dan kehancuran, tanpa kesempatan untuk pernah diselamatkan dan masuk ke kerajaan sorga. Tetapi mereka yang dengan tulus percaya kepada Tuhan, merindukan penampakan Tuhan, dan menerima penghakiman dan hajarannya di akhir zaman adalah yang paling diberkati. Mereka adalah kelompok para pemenang yang akan Tuhan sempurnakan di akhir zaman.
yang akan memasuki zaman berikutnya bersama Tuhan dan menikmati tempat perhentian yang kekal. Rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan akan segera berakhir, dan gerbang Batra akhir zaman akan segera ditutup. Tidak banyak waktu yang tersisa. Sekarang, malapetaka besar yang dinubuatkan dalam Alkitab telah dimulai. Jika orang tidak menyambut Tuhan, mereka pasti akan menderita dalam malapetaka. Malapetaka yang akan datang semuanya akan menjadi bencana besar. Termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, topan, letusan gunung berapi, banjir, dan sebagainya. Setelah kehancuran satu bencana, bencana lain akan segera menyusul dan merenggut lebih banyak nyawa. Dengan setiap gelombang bencana, sekelompok orang lain akan binasa. Dengan cara ini, semua orang yang tidak percaya dan pelaku kejahatan akan secara bertahap disingkirkan dan dihancurkan. Jika orang hanya menerima 2 tahap pertama pekerjaan Tuhan, tetapi menolak untuk menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, watak hidup mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah diselamatkan. Ini adalah manifestasi dari watak Tuhan yang benar. Iman mereka akan berhenti di tengah jalan dengan semua upaya sebelumnya sia-sia. Sayang dan menyesal sekali. Pada akhirnya, hanya mereka yang telah menerima penghakiman Tuhan dan disucikan yang akan dilindungi dan tersisa. Tuhan akan mengalahkan iblis dan sepenuhnya memperoleh kemuliaan. Dan rencana pengelolaan 6.000 tahunnya akan selesai. Selanjutnya, kerajaan Kristus akan muncul di bumi. Mereka yang bertahan hidup akan menjadi umat Tuhan yang hidup selamanya di dalam kerajaannya, menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Akhirnya, mari kita baca kutipan firman lain. Mereka yang mampu berdiri teguh selama pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, yaitu selama pekerjaan penyucian terakhir, akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke tempat perhentian terakhir bersama Tuhan. Karena itu, semua orang yang masuk ke tempat perhentian adalah mereka yang telah terbebas dari pengaruh iblis dan telah didapatkan oleh Tuhan hanya sesudah mengalami pekerjaan penyucian terakhirnya. Orang-orang ini yang pada akhirnya akan didapatkan oleh Tuhan akan masuk ke tempat perhentian terakhir. Tujuan pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan pada intinya adalah untuk menyucikan umat manusia untuk hari perhentian terakhir. Jika tidak ada anggota umat manusia yang dapat dipilah menurut jenis mereka atau masuk ke tempat perhentian. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan manusia untuk masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan penahiran Tuhan yang akan mentahirkan manusia dari kefasikan mereka, dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyingkapkan unsur-unsur manusia yang pemberontak itu. Dengan demikian, membedakan orang-orang yang dapat diselamatkan dari orang-orang yang tidak dapat diselamatkan, dan membedakan mereka yang akan tetap hidup dari mereka yang tidak akan tetap hidup. Ketika pekerjaan ini berakhir, orang-orang yang diizinkan untuk tetap hidup itu semuanya akan ditahirkan dan memasuki keadaan manusia yang lebih tinggi, di mana mereka akan menikmati kehidupan manusia yang kedua, yang lebih indah di bumi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Setelah mereka yang tidak diizinkan untuk tetap hidup telah dihajar dan dihakimi, wujud asli mereka akan seluruhnya disingkapkan. Setelah itu,
Mereka semua akan dimusnahkan, dan sama seperti iblis, mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tetap hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi mencakup orang-orang jenis ini. Orang-orang semacam itu tidak layak untuk memasuki negeri tempat perhentian terakhir. Mereka juga tidak layak untuk bergabung pada hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia. Karena mereka adalah target penghukuman dan merupakan orang-orang jahat yang tidak benar. Mereka pernah ditebus dan juga telah dihakimi dan dihajar. Mereka juga pernah berjerih payah untuk Tuhan. Namun ketika hari terakhir tiba, mereka tetap akan disingkirkan dan dimusnahkan karena kejahatan mereka dan sebagai akibat pemberontakan dan ketidakmampuan mereka untuk ditebus. Mereka tidak akan pernah ada lagi di dunia masa depan, dan mereka tidak akan lagi hidup di antara umat manusia di masa depan. Tujuan satu-satunya di balik pekerjaan terakhir Tuhan dengan menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik adalah untuk sepenuhnya menyucikan seluruh umat manusia, sehingga Dia dapat membawa umat manusia yang sepenuhnya disucikan ke perhentian kekal. Tahap pekerjaannya ini adalah tahap pekerjaan yang paling penting. Ini merupakan tahap terakhir dari seluruh pekerjaan pengelolaannya. Dua 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Lihatlah, aku segera datang." Dia juga bernubuat, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang, setelah 2000 tahun kerinduan dan penantian, tanda-tanda akhir zaman telah muncul dan dunia mendekati babak akhirnya. Di seluruh dunia, malapetaka sedang terjadi di mana-mana dan semakin dahsyat. Gempa bumi melanda tanpa peringatan, kekeringan membuat tanah retak, banjir menghanyutkan rumah dan kehidupan, dan kebakaran hutan yang dahsyat mengubah hutan dan kota menjadi abu. Sementara itu, wabah penyakit telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peperangan terus-menerus pecah dan meningkat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Tuhan untuk datang. Apakah engkau siap menyambut kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia menyambut mempelai laki-laki? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Apakah engkau ingin belajar cara mengenali suara Tuhan dan tidak melewatkan kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin memiliki hikmat untuk membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Ketika Tuhan datang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apa sajakah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Alkitab menubuatkan lebih dari 200 kali tentang penghakiman yang menanti kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan antara penghakiman dan tujuan akhir kita? Sejak awal hingga sekarang, Tuhan telah berperang melawan iblis untuk menyelamatkan umat manusia selangkah demi selangkah dari dosa.
Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa Tuhan memiliki rencana pengelolaan 6.000 tahun untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan rencana pengelolaannya dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah? Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab biasa. Di sini, kami akan mengungkapkan semua misteri yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Di sini, engkau akan belajar lebih banyak kebenaran daripada yang pernah diajarkan di gereja. Di sini, engkau akan menemukan perlindungan selama malapetaka besar. Di sini, engkau akan mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkan kerajaannya di bumi. Hari Tuhan sudah dekat. Di saat-saat seperti ini, keraguan bisa berakibat fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa kemarin adalah hari terakhir mereka. Sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang memiliki rencana untuk hari esok yang tidak pernah terwujud. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa sebelum mereka sempat mencari kebenaran. Bagi kita yang masih memiliki hari ini, masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan tahu. Dan Dia memberimu jalan keluar, sebuah jalan menuju kehidupan, menuju kedamaian, dan menuju kerajaannya. Datanglah selagi masih ada waktu. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, 21.30 waktu Indonesia Timur. Tersedia di semua platform online, termasuk Facebook Messenger, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami di 62813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.